Okay, uh, good day, students. Before we study, please let's pray together. Yeah, okay. Still to be continued our lesson last week. We talked about chapter 4, preposition of place. Learning material. In, use when the object is inside another object. On, use when the object is on top of another object. At, use when the object is at a specific location. Under, use when the object is below another object. Alright students, kita mulai sekarang dari preposition in, ya. Nah, preposition ini maksudnya adalah kata-kata depan. Jadi yang termasuk preposition atau kata depan tadi yang terdiri yang di layar tadi siswa student, yaitu seperti tadi in, on, at, atau under. Nah, sekarang kita perhatikan satu-satu mulai dari preposition in. Preposition in yang dimaksud adalah in artinya di dalam untuk menunjukkan suatu benda yang berada di suatu tempat. For example, contohnya the pencil is in the pencil case. Berarti maksudnya adalah pensil di dalam kotak pensil. Kemudian look at the girl in the picture. Lihat perempuan di dalam gambar. Example again, the books are in the bag. Buku-buku ada di dalam tas. And then, preposition on. Yang dimaksud dengan preposition on yang artinya di atas bisa kita gunakan untuk menyentuh permukaan benda. Nah, contohnya, I put my book on the table. Saya menaruh buku saya di atas meja. Please place the glass on the table. Tempat gelas itu ada di atas meja. The cup is on the table. Cangkir itu ada di atas meja. And then preposition at. Preposition at adalah artinya digunakan untuk menyatakan tempat atau posisi seseorang atau sesuatu. For example, contohnya, the bird is at the window. Burung itu ada di jendela. The teacher is standing at the door. Guru sedang berdiri di depan pintu. You can read books at the library. Kamu dapat membaca buku-buku di perpustakaan. And then preposition under. Under artinya di bawah, Nah, for example, the cat is sleeping under the table. Kucing itu sedang tidur di bawah meja. The ball is under the chair. Bola ada di bawah kursi. The shoes are under the table. Kemudian sepatu ada di bawah
meja. Contoh lainnya mungkin bisa kita gunakan lagi sebagai preposition yang lain, misalnya near, ya. Nah, kata near ini artinya ya di dekat, ya. Jadi bisa dekat benda yang bersentuhan dengan kita ataupun yang jauh dari kita, misalnya, ya. The cat is near my bicycle. Ya, kucing ada di dekat sepeda saya. Is the box near the cupboard? Ya, apakah kotak itu dekat dengan lemari? The sun is not near the earth. Ya, matahari tidak jauh dari bumi. Kemudian, ya, student above. Above artinya juga di atas, sama sebenarnya seperti on tadi. Kalau on tadi kita gunakan untuk menyentuh benda yang dekat dengan kita, sedangkan above, ya, maksudnya sama di atas, ya, tapi benda yang lebih jauh atau yang lebih tinggi meskipun posisinya lebih tinggi daripada benda lain. Jadi berarti yang tidak dapat kita jangkau. Kira-kira seperti itu ya, student, ya. Nah, for example, ya, atau contohnya, the sky is above the earth. Ya, langit itu di atas bumi, atau air is above the earth. Ya, udara itu di atas bumi. Nah, contohnya kira-kira seperti itu. Another again, ya, another example again, ya, beside. Beside it means, atau beside artinya di samping. Ya, kita gunakan untuk menyatakan di sebelah, yang kita gunakan di antara orang, benda yang di samping kita. Ya, itu maksudnya beside. Jadi ada di samping. Nah, for example, contohnya, the postman is beside you. Ya, tukang pos itu ada di sampingmu. Who is beside Haikal? Ya, siapakah di samping Haikal? I'm happy sitting beside Firda. Saya senang duduk di samping Firda. And then in front of, ya. Nah, kemudian preposition in front of, ya. In front of artinya di depan, ya. Di depan atau di muka, kita gunakan juga untuk menyatakan sesuatu yang terletak di depan. Ya, itu artinya in front of, ya. For example, contohnya, the teacher is in front of the board. Guru ada di depan papan tulis. There is a bus stop in front of the post office. Ya, ada, ya, sebuah bis, ya, berhenti di depan kantor pos. She likes standing in front of the window when raining. Ya, dia senang berdiri di depan jendela ketika hujan. Okay, student, ya, do you understand what I mean? Nah, kalau sudah mengerti, ya, materinya sampai di sini dulu Ibu sampaikan. Kemudian, ya, saya akhiri. Okay, student, I finish our lesson today. Next week, ya, I want to give you exercise. Jadi untuk minggu depan mungkin kita latihan-latihan atau exercise kita yang sampaikan. Jadi materi Ibu yang unit 4, ya, unit 4 sudah selesai, tinggal kita menunggu latihan-latihannya. Jadi untuk hari ini, ya, student, tidak ada latihan-latihan, ya.
Alright, stay at home, keep your health, ya. God bless all. Thank you.